Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Alida, NIM 20576007, Prodi Sistem Informasi kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 10, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila komunikasi tidak dapat dilakukan dengan cara verbal, maka komunikasi masih dapat dilakukan dengan cara menggunakan gerak-gerik tubuh atau dengan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan lain-lain. Berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yang berarti sama, komuniko, communicatio, communicer, yang berarti membuat sama, make to common. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung kepada kemampuan kita dalam memahami satu dengan yang lain. Pada awalnya, komunikasi digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan organis sinyal-sinyal kimiawi pada organisme awal untuk digunakan sebagai reproduksi. Komunikasi juga dapat berupa komunikasi interaktif, transaktif, komunikasi bertujuan, dan komunikasi tidak bertujuan. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang dapat dipahami oleh pihak lain, akan tetapi komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan oleh penerima pesan tersebut. Selanjutnya adalah komponen-komponen komunikasi. Komponen-komponen komunikasi adalah hal yang harus ada dalam komunikasi agar berjalan dengan baik. Menurut Laswell dalam DEDI 2007, komponen-komponen komunikasi adalah yang pertama yaitu pengirim atau komunikator, adalah orang yang mengirimkan kepada pihak lain. Yang kedua, message atau pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak ke pihak lain. Yang ketiga, saluran, channel adalah media di mana pesan akan disampaikan kepada komunikan. Yang keempat, penerima, communicate adalah pihak yang menerima pesan dari pihak yang lain. Yang kelima yaitu umpan balik, feedback, yaitu tanggapan dari penerima pesan atau isi yang disampaikan. Yang keenam yaitu aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi pesan itu dijalankan. Secara ringkas, proses berlangsungnya komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, komunikator atau sender, yang kedua pesan atau message, yang ketiga media atau channel. Media dapat dibagi menjadi dua, yang pertama komunikan yang menerima pesan, yang kedua komunikan yang memberikan umpan balik atau feedback. Model-model komunikasi. Model-model komunikasi dibagi menjadi tiga, yaitu model komunikasi linear. Model komunikasi linear dikemukakan oleh Shannon dan Weber pada tahun 1949 di dalam buku The Mathematics of Communication. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon. Model komunikasi linear berasumsi bahwa seseorang hanyalah pengirim atau penerima. Yang kedua adalah model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Stram pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah dari pengirim kepada penerima dan penerima kepada pengirim. Yang ketiga adalah model transaksional.
Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Barlow pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengirim dan penerima pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam episode komunikasi. Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Model komunikasi transaksional bahwa saat kita terus-menerus mengirimkan pesan dan menerima pesan, kita berurusan baik dengan elemen verbal dan non-verbal. Dengan kata lain, peserta komunikasi, yaitu komunikator, melakukan proses negosiasi makna. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama yaitu latar belakang budaya, yang kedua ikatan kelompok atau grup, yang ketiga harapan, keempat pendidikan, dan kelima situasi. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.